Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah, Ibu absen dulu ya. Windy, Era, Elsa, Alista, Rani, Tiara, ya, ada semua ya. Bagaimana kabarnya semua? Apakah semua sudah siap memulai pembelajaran? Siap. Nah, ada yang sudah masih ingat pembelajaran minggu lalu materi tentang apa? Materi pada hari ini yaitu kita membahas mengenai sistem ekspresi pada manusia. Sistem, ada yang sudah pernah dengar atau sudah tahu tentang sistem ekspresi ini? Belum ya? Jadi, sistem ekspresi pada manusia ini yaitu sistem dalam tubuh yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa hasil metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh kita. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu mampu menjelaskan pengertian sistem ekspresi, mengidentifikasi organ-organ sistem ekspresi, menjelaskan fungsi setiap organ ekspresi, dan menjelaskan pentingnya menjaga kesehatan sistem ekspresi. Kemudian ada 4 sistem ekspresi, yaitu yang pertama ada ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Nah, adapun fungsi dari ginjal yaitu menyaring darah untuk mengeluarkan zat sisa dalam bentuk urin serta menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Nah, ginjal ini mengeluarkan urin dari dalam tubuh. Kemudian ada fungsi kulit. Kulit berperan dalam mengeluarkan keringat, mengandung air, garam, dan zat sisa lainnya serta membantu mengatur suhu tubuh. Nah, kulit mengeluarkan keringat. Sedangkan paru-paru berfungsi mengeluarkan karbon dioksida dari uap air sebagai hasil dari proses pernapasan. Kemudian ada fungsi hati. Hati berperan dalam menetralisir racun, menghasilkan ketubuh, dan mengubah zat berbahaya menjadi zat yang lebih aman bagi tubuh kita. Nah, pentingnya sistem ekspresi ini karena membantu mencegah penumpukan zat berbahaya serta menjaga keseimbangan dan kesehatan tubuh. Kemudian proses pembentukan urin terjadi ada 3 tahap, yaitu filtrasi atau penyaringan darah yang menghasilkan urin primer, kemudian reabsorpsi atau penyerapan kembali zat penting yang akan menghasilkan urin sekunder, dan yang terakhir yaitu augmentasi, penambahan zat sisa hasil akhirnya urin sesungguhnya. Nah, ada dasarnya mengapa tubuh mengeluarkan lebih banyak cairan melalui urin dibandingkan keringat pada saat musim dingin. Ada yang tahu? Ya, ada? Enggak. Nah, jawabannya saat dingin tubuh kita itu tidak banyak berkeringat karena pembuluh darah itu menyempit, sehingga ginjal membuang lebih banyak cairan sebagai urin. Nah, di sini Ibu punya sebuah media. Kita umpamakan media ini adalah organ tubuh kita, yaitu ginjal. Di sini proses pembentukan urin pada sistem ekspresi di ginjal terjadi 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi.
Kita lakukan eksperimen. Nah, di sini sudah keluar urinnya. Proses pembentukan urin itu terjadi pada 3 tahap. Yang pertama, filtrasi. Itu darah disaring oleh glomerulus dan menghasilkan urin primer. Filtrasi terjadi di glomerulus dan menghasilkan urin primer. Nah, ini masih mengandung air, natrium, kalium, fosfat, glukosa, asam amino, dan vitamin. Kemudian tahapan yang kedua yaitu reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal dan di lengkung Henle. Nah, di sini penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh kita dan menghasilkan urin sekunder. Kemudian tahap yang ketiga yaitu augmentasi terjadi di tubulus contortus distal dan tubulus collectivus dan menghasilkan urin sesungguhnya. Ya, jadi ginjal itu bekerja sama dengan tubuh kita untuk menyaring darah, kemudian mengambil kembali zat-zat yang masih dibutuhkan dan mengeluarkan zat-zat sisa dari dalam tubuh kita berupa urin. Nah, selanjutnya di sini ibu akan membuat 2 kelompok. Di depan kelompok 1 yang di belakang kelompok 2. Nah, silakan diskusi dengan teman kelompoknya mengenai pertanyaan. Nanti dipresentasikan ke depan menggunakan kelompok. Silakan ibu. Bisa? Silakan. Silakan perwakilan kelompok 1 presentasikan depan. Ini saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjawab pertanyaan diskusi. Yang pertama, jelaskan pengertian sistem ekspresi serta sebutkan organ-organ yang terlibat beserta fungsinya. Nah, sistem ekspresi adalah sistem yang berfungsi mengeluarkan zat sisa metabolisme dari tubuh. Nah, di sini ada organ yang terlibat beserta fungsinya. Yang pertama ada ginjal, yaitu membentuk urin, kulit sebagai mengeluarkan keringat, paru-paru untuk mengeluarkan CO2 dan uap air. Yang ketiga ada
Empat adalah hati, yaitu menetralkan racun dan menghasilkan terteduh. Nah, soal yang kedua yaitu bagaimana proses pembentukan urin dari awal hingga akhir. Yang pertama itu adalah filtrasi, yang kedua yaitu penyalinan darah, yang kedua adalah reabsorpsi, penyerapan kembali zat yang berguna, dan ketiga ada augmentasi, yaitu penambahan zat sisa hingga terbentuk urin baru dikeluarkan. Ya, bagaimana jawaban dari Anda ini? Ya, kita kasih upload dulu. Selanjutnya, kelompok 2, silakan. Nah, baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan, yaitu apa saja zat yang dikeluarkan oleh masing-masing organ ekspresi dan apa fungsinya bagi tubuh. Jadi sistem ekspresi pada manusia itu terdiri dari beberapa organ utama, ada ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Nah, masing-masing organ ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengeluarkan zat dari dalam tubuh. Seperti ginjal itu untuk menyalin darah dan memasukkan urin yang mengandung urea, air, dan garam mineral. Nah, paru-paru itu mengeluarkan karbon dioksida dan uap air hasil dari proses pernapasan. Kalau kulit itu mengeluarkan keringat yang terdiri dari air, garam, dan sedikit urea, sekaligus membantu mengatur suhu tubuh. Nah, sementara itu hati berperan dalam menghasilkan empedu untuk membuang zat sisa seperti bilirubin serta mengubah zat beracun seperti amonia menjadi urea agar lebih aman bagi tubuh. Nah, yang kedua, mengapa sistem ekspresi itu penting bagi tubuh dan apa yang terjadi jika salah satu organ ekspresi tersebut terganggu. Nah, sistem ekspresi itu sangat penting karena membantu menjaga keseimbangan kondisi tubuh atau homeostatis. Nah, tanpa sistem ini, zat-zat sisa yang bersifat racun akan menumpuk dan mengganggu fungsi organ tubuh. Jadi, jika salah satu organ ekspresi mengalami gangguan, maka dampaknya itu bisa serius. Nah, contohnya itu jika ginjal tidak berfungsi dengan baik, dapat menyebabkan gagal ginjal sehingga racun menumpuk dalam darah. Gangguan pada paru-paru seperti kesulitan bernapas. Kalau kulit itu mengganggu pengaturan suhu tubuh, sehingga semua organ ekspresi itu harus kita jaga agar bekerja dengan baik untuk membantu tubuh tetap sehat dan seimbang. Ya, asli. Beri aplaus untuk Anda. Nah, adapun kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu sistem ekspresi terdiri dari beberapa organ yang bekerja sama untuk membuat zat sisa metabolisme sehingga tubuh tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Apa saja tadi contoh sistem ekspresi organ-organnya? Mengeluarkan empedu, keringat, ginjal mengeluarkan urin, kulit mengeluarkan keringat, dan paru-paru mengeluarkan karbon dioksida. Ya, baik. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi sistem respirasi pada manusia. Ibu Airi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cut ya, cut. Berarti ini sudah tersimpan ya. Coba di pencet dulu.